falling off that EDD. No Tesla, swerving on the Selamat pagi buat kita semua, semangat pagi. Salam Planters Indonesia. Perkenalkan, nama saya Janes dan Putra Manik dari jurusan Teknik Pertanian dengan minat SMPKS. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari 3 jenis drone. Yang pertama yaitu jenis drone multicopter, fixed wing, dan VTOL. Untuk dosen pengampusnya yaitu Bapak Arif Eka Uktoro STP MSc. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan tugas tersebut. Ini profil saya. Nah, pendahuluan. Pesawat tanpa awak atau drone telah mengalami perkembangan dengan pesat beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi telah memungkinkan dari bidang pertanian untuk menggunakan topografi hingga survei. Untuk jenis drone-nya yaitu yang pertama jenis drone multicopter. Jenis drone multicopter adalah jenis drone yang memiliki baling-baling atau rotor. Baling-baling tersebut berjumlah 4, 6, dan 8. Untuk kelebihan dari drone multicopter adalah pertama, sangat fleksibel, mudah dikendalikan, dan kedua, cocok untuk area sempit untuk pemetaan kebun, dan yang ketiga, waktu terbang yang sangat singkat untuk setiap penerbangan. Dan kekurangannya yaitu daya baterai tahan lama habis atau terbatas pada waktu saat penerbangan. Yang kedua, rentan terhadap angin, kondisi cuaca tidak stabil. Dan yang ketiga, jarak pengendalian drone atau remote control juga terbatas. Nah, jenis drone yang ketiga yaitu drone fixed wing. Drone fixed wing tersendiri adalah jenis drone tanpa awak atau unmanned aerial vertical atau UFA yang memiliki sayap tetap fixed wing. Untuk kekurangan dan kelebihannya yaitu yang pertama, kelebihannya waktu terbang yang tidak lama, cocok untuk pemetaan area yang luas, dan yang kedua, kecepatan terbang tinggi memungkinkan cakupan area yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu drone fixed wing mampu menempuh jarak jauh dibandingkan drone multicopter. Dan untuk kekurangannya tersendiri yaitu kurang fleksibel, sulit melakukan manuver secara vertikal. Untuk kekurangan yang kedua, tidak cocok untuk daerah sempit untuk memanuver di antara pohon-pohon kelapa sawit yang rapat. Dan yang ketiga, harga drone fixed wing tersendiri relatif sangat tinggi karena memiliki resolusi yang tinggi dan sensor yang canggih. Untuk yang tiga, drone VTOL atau vertical take off and landing. Drone VTOL adalah jenis pesawat tanpa awak UFA yang memiliki kemampuan unik untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, mirip dengan helikopter. Drone VTOL sendiri untuk kekurangan dan kelebihannya yaitu kelebihannya yang pertama, menggabungkan kelebihan multicopter dan fixed wing secara fleksibel. Dan kedua, cocok untuk berbagai kondisi yang digunakan di area yang sempit. Yang ketiga, multifungsi. Drone VTOL digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari survei, pemetaan, hingga pengiriman barang atau pengawasan. Untuk kekurangannya sendiri ada 3, yaitu teknologi masih dikembangkan dengan harga cenderung lebih mahal dan ketersediaan unit masih terbatas. Yang kedua, kekurangannya yaitu sistem kontrol penerbangan VTOL lebih rumit dibandingkan drone fixed wing. Dan yang ketiga, kekurangannya yaitu waktu terbang relatif pendek. Meskipun efisiensi dalam metode terbang horizontal, konsumsi energi lepas landas dan mendarat secara vertikal dapat mengurangi waktu yang keseluruhan.
Dari kesimpulan tersebut, menurut saya dari 3 jenis drone yang paling cocok digunakan untuk area perkebunan kelapa sawit yaitu jenis drone VTOL, karena menghubungkan antara kelebihan multicopter dengan fixed wing untuk fleksibel lepas landas atau mendarat secara vertikal. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk berbagai tugas, mulai dari pemetaan area yang luas hingga penyemprotan pestisida secara presisi. Drone VTOL tersebut dapat mendeteksi perubahan warna pada daun yang menghasilkan kekurangan, sehingga untuk mengetahui kekurangan nutrisi pada pertumbuhan dan serangan hama atau penyakit. Untuk efisiensi setelah lepas landas secara vertikal, VTOL dapat berbalik mode terbang itu horizontal, meningkatkan efisiensi. Jenis drone VTOL dilengkapi dengan tangki semprot yang bisa dapat digunakan untuk menyemprot pestisida pada pertumbuhan secara presisi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat beraktivitas.